Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Kan Samsul Huda, nyalakan kamera. Wah, ini lagi. Nah, Ya, apa kabar Samsul Huda? sehat. Jadi apa temanya ini? Tema Anda muslim kan? Ya, Tapi Anda ini muslim yang aneh loh. Cobalah biar muslim-muslim yang lain yakin dulu. Coba Anda bacakan dulu surat surat apalah, terserah apa yang Anda ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat apalah, terserah apa yang Anda ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sudah. Itu surat Al-Fatihah itu. Ya. Bang Idris namanya. Oke, baik. Apa yang mau Anda utarakan? Apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Jadi gini Bang Idris. Intinya setiap agama itu kan memang berbeda. Di Indonesia ada 6, Hindu, Buddha dan sebagainya ya. Jadi intinya, kalau saya sebagai orang Islam itu kan mendakwahkan agama Islam itu kan tanpa menjelek-jelekkan agama lain, itu maksud saya. Ini sebentar. Ini statement Anda ini sudah salah ini. Ya. Statement Anda ini sudah salah. Kenapa saya katakan salah? Tahu nggak kenapa saya katakan salah? Ya salahnya di mana? Di dalam agama Islam, orang-orang kafir itu dikatakan seburuk-buruknya binatang. Anda tidak pernah tahu kan? Ya nggak tahu karena baca Quran, baca Arabnya saja. Ya enggak, tadi aku belum selesai Bang Idris. Bukan, Anda tadi mengatakan bahwa agama kita berbeda, betul? Ya, Saya sepakat ya, dengan itu. Kemudian Anda Mantap. katakan tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain, betul? Ya. Nah, ternyata ketika Anda membaca Al-Quran, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran itu orang-orang itu non-muslim, ya, orang-orang non-muslim itu dikatakan seburuk-buruknya hewan. Lalu bagaimana Anda katakan itu tidak menjelek-jelekkan? Wah, itu yang nggak tahu aku. Iya, kan sudah saya bilang orang Islam itu karena dia tidak tahu agama Islam. Seandainya dia tahu agama Islam, dia berhenti jadi orang Islam. Gimana sih? Enggak, maksudnya gini Bang Idris. Itu tuh apa ya? Maksudnya itu tuh kalau mau menjual sarung, maksudnya itu jangan menjelekkan sarung orang lain gitu loh. Sarung kita sendiri aja diperbaiki gitu. Baik. Oke, pertanyaan saya ini salah paham saja terus kalian ini. Pernahkah saya menjelek-jelekkan agama Islam atau saya mengatakan agama Islam itu demikian tertulis? Coba. Nah, siap. Misalnya, memang selama ini nggak pernah ya yang Bang Edis bilang itu kan memang kenyataan. Kadang-kadang, maksudnya, tapi kalau memang itu tuh kurang bagus, maksudnya itu jangan dibesar-besarkan gitu loh, maksudnya itu tuh. Jadi, Contohnya misalnya gimana? misalnya diperbolehkan minum kencing unta, kan sering itu. Bukankah memang benar demikian? Iya, memang benar. Tapi maksudku biarin aja lah. Maksudnya itu nggak usah Berarti Anda menyuruh saya untuk menutup-nutupi apa yang ada dalam agama Islam. Nggak menutupi. Terus? Nggak menutupi. Tapi diam aja gitu loh. Nah, kalau mau diam aja seperti itu, suruhlah ustadz-ustadz kalian diam. Ya, tapi ustadz itu kan ceramahnya untuk kalangan sendiri, bukan untuk kalangan agama lain gitu loh. Kalau dia ceramahnya di kalangan sendiri pun, kalau di media sosial, itu tetap saja ditujukan kepada publik.
Ya berarti tinggal nyekip aja itu, gitu maksudnya. Ya sama juga, kalau kalian tidak suka ya skip aja juga, sama. Gimana sih? Gini loh, Anda itu seharusnya membela agama Islam, bahwa apa yang saya katakan tentang agama Islam itu tidak benar. Bukan mengatakan, janganlah kamu mengatakan kebenaran terhadap agama Islam. Samsul, coba ya dengerin ya, Samsul ya. Anda ini sudah berapa lama sebenarnya nonton channel saya nih? Udah ada lah, 6 bulanan lah. Selama 6 bulan itu nonton yang serius begitu Anda tonton seenggak-enggaknya 30 menit itu pernah nggak? Ada. Yang Coba itu, di mana Anda dapati saya mengungkapkan atau mengatakan sebuah fitnah terhadap agama Islam? nggak ada. Semua ada dasarnya. Nah, semua ada dasarnya. Anda sendiri sudah mengakui. Yang menjadi pertanyaan tapi saya, maksudnya jangan dibesar-besarkan gitu loh. Biarin aja gitu loh. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu, agamaku, agamamu gitu loh. nah ini yang Anda ini munafik Anda ini. Ketika Anda berbicara tentang Kristen, Anda bilang, kenapa kau tuhankan manusia? Sementara kamu menuhankan manusia. Lalu kamu katakan agama. Ini jurus terakhir kalian ini. Kalau kalian diserang, kalau agama kalian dibahas, kalian langsung cepat mengatakan begitu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Memang betul. Itu yang benar itu. Ya. Terus salahnya di mana? Salahnya kenapa kalian ini mengklaim mengatakan sesuatu atau menumpang sesuatu atas berdasarkan iman kami? Itu yang tidak fair namanya. Coba misal ini misal. Anda tahu Lia Aminuddin nggak? Lia Eden. Yang di Jawa Barat ya, Lia Eden. Yang di Jakarta ya, Lia Aminuddin atau Lia Eden. Dia pernah dengar. Nah, Lia Eden itu berkata, akulah yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa akulah Jibril yang disebutkan di dalamnya. Nah, ketika dia bilang begitu, menurutmu umat Islam, wajar nggak umat Islam itu, ya anulah, maksudnya protes, wajar nggak umat Islam itu menjawab Ali Aminuddin? Gimana sih maksudnya? Iya, tidur di bawah dulu. Nanti saya habis bodrek banyak, ya. Ketika ada seseorang menumpang di kitabmu, membawa-bawa kitabmu untuk membenarkan argumennya, maka wajar Anda itu menjawab. Yang penting Anda tidak menggunakan kekerasan. Bukan seperti orang Islam, dikit-dikit tak. Ketika ada seorang Lia mengatakan bahwa dialah Jibril yang disebutkan di Quran, saya rasa umat muslim wajar-wajar saja mempertanyakan klaimnya Lia Eden itu. Nah, begitu juga saya. Ketika kamu katakan bahwa Muhammad tertulis di dalam Injil, di dalam Taurat, maka saya bertanya, di Injil mana, di Taurat mana Muhammad ada? Gitu loh, wajar, ini diskusi. Nggak jauh. Gitu loh. Baik, ada Akatsuki. Akatsuki. Oke, terpental Akatsukinya, teman-teman. Kita kasih naik, ada Adian Motor. Ya, silakan Adian Motor. Muslim, ya, salam Bang. Saya mantan Islam kemarin Bang. Udah 3 kali saya naik di sini Bang. Oke, baik. Kalau sudah 3 kali kita turunkan dulu Bang ya. Kita turunkan dulu. Ada. Coba kita kasih naik, ada. Sebentar ya teman-teman ya. Bukannya saya itu kadang-kadang teman-teman ya, dilihat terkesannya sombong, angkuh. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi kita harus tegas ya. Oke, kita kasih naik, ada Dinar Rahajeng. Dinar Rahajeng. Halo Dinar Rahajeng. Halo Dinar Rahajeng. Oke lah, baik ya, kita turunkan dulu. Teman-teman sekalian, kalau mau main, pastikan teman-teman itu tidak salah pencet ya.
Karena kalau teman-teman salah pencet, nanti teman-teman itu kalau sudah saya naikkan bingung. Makanya lihat layar Anda. Apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik atau tidak? Ya. Tahu. Ini apakah ini sinyalnya atau bagaimana, teman-teman? Putus-putus. Oke, coba ya. Coba. Oke, kita bersihkan dulu ya. Ini Arif. Ya, selamat malam Arif. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang, Muslim. Ini penggemar saya ini dari Madura nih ya, penggemar saya. Dari umur berapa Bang? Apa Bang? Umur berapa? Umur masih 19 Bang. Kelahiran tahun berapa? 2006 sih Bang. Hah? 2006 Bang. 2006. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Abang, Abang sebentar saya tanya Bang. Muslim ya. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Sebenarnya abang ini agamanya nggak jelas gitu. Kemarin saya tengok. Sebentar. Sebenarnya Anda ini agamanya nggak jelas. Di KTP saya tertulis Kristen, kok nggak jelas? Ya, Bang, memang Kristen Bang, tapi lihat dari keseharian harian Kristen ini, tengok, masa ibadah cuma sekali. Kalau mau ke gereja pun tengok lah, masa pakai seksi gitu, masa gitu menghadap Tuhan. Dari situ aja, dari hal yang terkecil dulu tengok. Karena sih di kampung saya kan, masa iya menghadap Tuhan? Pahalnya nampak gitu. Enggak, Gimana ini tetap sebentar, seperti- Anda ini nggak nyambung loh. Anda mengatakan agama saya nggak jelas. Lalu Anda membahas lagi satu premis adanya orang-orang yang ke gereja pakai baju seksi ini. Ini apa yang mau saya tanggapi? Anda membahas saya atau membahas orang lain? Enggak. Baru pernah lagi saya lihat Anda bilang Bang Satu-satu dulu. Kalau bahas sesuatu Ya, ya. itu satu-satu. Kenapa dibilang kami nggak ada mempertuhankan Muhammad? Di mana letaknya kami mempertuhankan Muhammad? Cobalah. Balik lagi ke sana. Satu-satu dulu. Enggak, ya itu aja dulu. Karena kan selama ini kan masih nengok-nengok aja dulu gitu. Karena waktu lagi scroll-scroll, kok lewat gitu. Stop mempertuhankan Muhammad. Loh, sedangkan kami tidak ada mempertuhankan Muhammad soalnya, Bang. Kalian Gimana tahu letaknya teman-teman kami? betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Coba, gimana teman-teman? Itulah, Bang. Gimana Abang saya memahami- harus? Apakah kita harus Iya, gitu. mulai lagi teman-teman dengan tema yang sama? Gini, pelan-pelan ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, betul nggak? Nah, buat Bang Abang lah dulu. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama. Pertama-tama, kamu mengatakan, oh maksud kamu itu bukan agama saya, maksudnya agama Kristen itu tidak jelas gitu maksudnya. Iya, Bang. Karena ibadahnya seminggu sekali gitu. Iya, gimana kita mau masa iya kita sama Tuhan kita lupa dalam kesehari-harian gitu. Oke, baik. Ya inilah makanya saya bilang pantas dia masih Islam. Oke, gini Bang, saya kasih tahu ya Bang ya. Orang Kristen itu Bang, orang Kristen itu mengingat Tuhan itu bukan seminggu sekali Bang. Bahkan setiap hari, setiap detik. Begitu loh. Cuman bedanya orang Kristen itu tidak melakukan ritual-ritual tak berguna seperti di dalam agama Islam. Contoh ritual nggak berguna. Tenang dulu Bang, saya kan lagi jawab. Tadi Anda sudah membuat narasi kan? Gini, Boleh, Bang. kalau orang Kristen, kalau mau menghadap Tuhan, tidak melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang Islam. Contoh. Kalau orang Islam kalau menghadap Tuhannya, ambil air, terus disedot-sedot begitu 3 kali, bernamanya beristinsar. Terus digituin juga 3 kali. Betul nggak? Iya, betul. Nah, orang Kristen nggak perlu seperti itu, Bang. Karena kami dalam agama kami ya gitu bersuci untuk sebelum sholat gitu. Disebabkan apa Karena itu? memang Kenapa harus nyedot air begitu? Iya, memang udah gitu ketentuan dari agama biar supaya Udah bersih. gitu. Contoh, Bukan begitu, karena setan tadi malam tidur di situ di lubang hidungmu. dari mana lah coba setan di hidung lah mungkin masuk setan itu. Kalau misalnya saya tunjukkan dalilnya bahwa karena setan tidur di lubang hidungmu gimana? Nah, tunjukkan. Iya, seandainya pun ada Baiklah memang teman-teman ya, kita sabar ya teman-teman ya, sabar teman-teman ya, karena setiap hari kita selalu kedatangan pasien baru, jadi kalian juga harus sabar. Jangan kalian itu ngomong, jangan bahas itu Bang, jangan bahas itu. Masalahnya kalian sudah nonton, mereka kan belum. Jadi jangan egois juga para penonton ini. Anda sudah tahu, mereka belum tahu.
Gitu loh ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nih ya. Siapa yang gigimu bodoh. Saya tunjukkan kepada Anda. Memang Muslim tidak tahu agamanya sendiri ya. Oke. Anda yang baca ya, jangan saya. Nanti kalau saya yang baca, cuman saya lah yang ngerti agama Islam. Oke. Ini hadisnya Bang ya. Kelihatan? Oke, coba Abang yang baca. Gimana nih? Abu Nih, Hurairah Abu radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di dalam hidungnya. Nah, karena setan bermalam di lubang hidungnya. Yang ini lagi sekarang. Nabi menganjurkan orang yang bangun tidur agar melakukan istinsar 3 kali. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Karena apa? Karena bermalam dalam Malu hidung saya seorang. mengatakannya. Karena apa, Bang? Kok malu pula? Ya karena apa? Ya karena bermalam di dalam hidungnya. Apa yang bermalam di lubang hidung? Setanmu. Setan. Jadi begini maksudku Bang, dengar, gini loh, maksudku begini. Nah, tadi kan sehubungan dengan pertanyaanmu, saya balik dulu ya, saya balik dulu. Kalau orang Kristen Bang, mereka atau kami ya, ketika kami terkoneksi atau menghadap kepada Tuhan kami tidak melakukan ritualisme seperti kalian. Makasih Bang Idan. Kami tidak melakukan hal-hal yang mohon maaf, hal-hal yang tidak berguna seperti yang kalian lakukan. Cuci tangan, cuci hidung, sembur sana, begini. Enggak, nantilah. Nah, itu yang sebentar, saya uraikan ini. Pertanyaanmu saya uraikan. Artinya Bang, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula lah setan akan tidur di lubang hidungmu, betul? Suka Bang lah. Kok suka-suka saya? Jangan bilang suka-suka saya, Bang. Dengar. Besok, nanti malam ini akan Abang tidur kan? Besok pagi Abang bangun, Abang ambil air kan? Istinsar kan? Gitu kan, betul? Terus? Karena setan tidur di situ. Besok gitu lagi. Makanya saya bilang kalian ini melakukan hal-hal ritualisme seperti itu. Terus kalian ulang-ulang terus. Itu kan bersuci gitu. Di awal dari iya, saya ngerti Bang bersuci. Penyebab bersuci itu kan karena setan bermalam di situ, betul? Artinya selama Anda jadi Islam, selama itu pula lah setan akan tidur terus di lubang hidungmu, betul? Nah, oke. Terus Anda bilang tadi seminggu sekali, tidak seminggu sekali, Bang. Lagi pula Anda salah memahami ibadah. Coba saya mau tanya dulu, apa pengertian ibadah? Ibadah itu menghadap Allah gitu. Nah, inilah makanya saya bilang ibadah katanya menghadap Allah. Gini, saya jelasin. Ibadah kata dasarnya tahu nggak apa? Apa kata dasarnya ibadah? Ya apa? Kata dasarnya ibadah itu dari kata ya'budu. Dari huruf alif, ba dan dal, huruf ain, ba dan dal. Apa arti a'budu? Artinya a'bud ya, artinya adalah hamba. Di dalam bahasa Ibrani itu avodah, di dalam bahasa Arab ibadah. Artinya apa? Artinya penghambaan diri atau bekerja. Bekerja itu identik dengan hamba. Tuan itu menyuruh, sedangkan hamba itu mengerjakan. Nah, pengertian ibadah sesungguhnya adalah penghambaan diri. Nah, kapan kita menghambakan diri, Bang? Ya dalam 24 jam itu, bukan seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun bukan seminggu sekali di dalam Kristen. Itu berkumpul bersama orang-orang seiman. Supaya apa? Supaya saling menguatkan iman satu sama lain. Supaya imannya atau rohnya itu terus menyala-nyala, terus berkobar-kobar. Karena apa? Karena kalau sendirian saja, tidak berkumpul dengan teman-teman yang lain, boleh jadi imannya surut. Boleh jadi temannya nanti tidak mengingatkan dia akan kesalahannya. Itu. Jadi semuanya itu logis di dalam Kristen. Nggak seperti di dalam Islam. Anda gini-gini, ditanya gini-gini apa, tidak ngerti. Coba Anda ketika sholat, Anda begini-begini, ditanya kenapa begini, Anda nggak tahu itu.
Pasti Anda nggak tahu. Coba kenapa begini tangannya? Kenapa nggak begini? Itu di dalam agama Islam. Nah, terus yang kenapa kitab-kitab kayak Katolik, Protestan? Jangan itu lari berbeda? dulu. Itu yang pertama, belum yang kedua. Kamu kan ada 2 pertanyaan tadi biar saya selesaikan. Masalah kitab ini bang, kenapa berbeda? Tenang sama- dulu, kau lari ke kitab lagi. Salah emang bang, kamu menanyakan gitu. Tenang, kan ada lagi tadi satu pertanyaanmu. Kamu tadi kan mempertanyakan kenapa seminggu sekali. Betul. Iya, Udah enggak. saya jawab kan, ibadah itu bukan seminggu sekali. Ibadah itu dalam 24 jam. 7 hari 24 jam. Karena penghambaan diri itu setiap saat, setiap detik. Iya. Terus pertanyaanmu yang kedua tadi, masalah ke gereja. Ke gereja pakai rok mini ke gereja. Saya bilang, Bang, ya itu memang tidak tepat. Jangan Anda katakan bahwa itu ajaran Kristen. Begitu, Bang. Nggak jelas bang. Apa? Kabur kan lah. Ya, silakan lagi. Banyak yang bilang katanya YouTube pada nggak jelas. Sebentar ya, sebentar. Saya perbaiki dulu YouTube saya. Sabar ya, sabar. 1 menit. Tidak tahu ya teman-teman ya, kenapa ya? Mungkin sinyal ya. Nggak tahu juga ya teman-teman, sinyal atau bagaimana. Tidak ya. Ya, bagi teman-teman yang di YouTube, mohon maaf kalau katanya teman-teman suara putus-putus ya. Mohon maaf nih. Oke, kita lanjutkan kembali. Bagus kok. Itu bagus kok. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Siapa ini ya? Jawara. Coba kita kasih ini Jawara. Ya, selamat malam Jawara. Silahkan nyalakan kamera. Selamat malam Bang Edis. Sebentar Bang, matiin rokok dulu ya. Muslim Bang. Muslim, matiin rokok dulu Bang, bentar Bang. Abang di pinggir jalan atau bagaimana nih Bang? Iya lagi di pinggir jalan Bang. Ya udah, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, ya apa gerangan Bang yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saya mau bertanya sama Bang Edis ya. Bang Edis kan sebagai debater Kristen, sebenarnya tujuannya apa membuat konten seperti ini? Kebutuhan konten kah? Apakah ketika Bang Edis berkata-kata tuh, apakah ingin banyak yang pindah ke Kristen? Itu yang ingin saya tanyakan Bang Edis. Baik, saya jawab ya. Siap. Apa tujuan saya membuat acara atau konten seperti ini? Pertama, tujuan saya yang pertama itu adalah untuk menjawab orang-orang Kristen, orang-orang Islam. Karena banyak di antara kalian itu membahas agama kami, agama Kristen. Jadi saya respon begitu. Kemudian karena kalian membuat konten tersebut dengan tujuan dakwah. Tujuannya kan dakwah kalian itu. Betul? Ya. Nah, maka saya pun memiliki juga tujuan yang sama. Ketika kalian berdakwah di media sosial membahas agama Kristen, kalian katakan Kristen itu agama sesat lah, begini dan lain sebagainya lah, kitabnya dirubah-rubah dan lain sebagainya lah. Saya jawab dengan kata-kata Quran adalah kitab yang sudah dirubah-rubah. Nah, jadi kita punya tujuan yang sama. Anda bertujuan ingin mengkoreksi agama Kristen, saya pun bertujuan mengkoreksi agama Kristen dan mendakwahi orang Kristen supaya masuk Islam, maka saya juga bertujuan yang sama. Saya mengkoreksi agama orang Islam supaya orang Islam masuk Kristen. Nah, sama kan? Jadi ininya tuh mengcounter ya, mengcounter orang Muslim. Iya, saya Tapi mengcounter jujur kalian. Bang, jujur. Setelah adanya Bang Edis, saya ini agak sedikit setuju karena supaya orang-orang Islam ini nggak merasa jumawa. Gitu. Berarti Anda setuju dengan apa yang saya lakukan? Dah, itu kan hak asasi Bang Edis, ya kan? Ya. Saya mau tanya Bang, Abang selama ini membuat konten seperti ini, apakah ada kayak pembulian, Abang dipersekusi, itu ada? Oh, ya jelas.
Bahkan saya ini kalau lagi live begini banyak orang muslim yang suruf dan kejang-kejang. Langsung Kejang-kejang. mengancam. Wih, kejang dia Oh, kesurupan. contoh yang kemarin pakai celurit itu kan ada Ya, tuh di videonya banyak, tuh. Bang, banyak. Saya nonton itu, Bang. Ya itulah makanya. Padahal saya tidak pernah memfitnah agama Islam. Semua yang saya katakan itu ada dalilnya, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda sudah berapa lama nonton Edis TV? Kalau nonton live-nya ya jarang, karena malam. Kalau ya nonton VT-VT-nya yang liwat-liwat itu aja. Satu bulan lah, Agustus kemarin, Agustus. Oh, Agustus kemarin. cuman nonton VT-VT aja, tidak pernah nonton live begini yang panjang begini, belum pernah. Ya kadang apa ya Bang Edis, kadang sudah selesai atau baru mulai saya nonton, kadang juga Sebentar apa, begitu. nggak tentu jamnya. Sebentar gitu, Oh, Bang. pantas masih Islam. Iya. Set. Karena begini, Bang. Kalau Anda benar-benar nonton channel Edis TV, benar-benar Anda resapin, Anda renungkan dalam-dalam, pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Itu adalah kepastian yang nyata. Justru saya bukan itu yang saya tanggapi, Bang. Apa yang ditanggapi? Yang saya tanggapi itu kan seperti tangkap Edis. Ya, saya coba berkomentar apa menanggapi itu ya, tangkap Edis. Penjarakan Edis, apakah ada yang berkata darahnya Edis halal? Ya enggak? Tapi begini, yang saya maksud begini, seandainya kalian mendapati saya memfitnah agama Islam, misal nih Anda dapati saya fitnah, kenapa tidak kalian rekam videonya lalu kalian bawa ke Mabes Polri? Karena memang kalian takut. Takut apa? Takut karena yang saya katakan bener. Gitu loh. Iya. Ya, itu urusannya yang ingin melapor. Ya, itu. Padahal saya melihat di Indonesia ini ada yang lebih bahaya dari kau, Bang Edis. Maksudnya? Kalau kita ngomongin orang Indonesia, Kenapa Anda katakan saya yang lebih bahaya dari berbahaya? kau ada. Bukan. Lah, Anda ingin ditangkap kan berarti kan Anda bahaya. Menurut mereka ingin menangkap Anda, bukan saya. Oke. Bukan saya. Oke. Ya, ada lebih bahaya dari Anda, Bang. Apakah ketika Edis TV ditangkap, mualaf tambah banyak, apakah muslim-muslim semakin tekun? Belum tentu. Yang lebih bahaya itu adalah para koruptor, Bang, yang mensengsarakan umat muslim dan juga umat Iya, Kristen. itu karena ada ajaran agama Islam. Korupsi ajaran agama Islam. Iya, Maksudnya gimana? apa yang korupsi? Maksudnya tuh yang koruptor tuh orang Islam semua. Baik, saya tanggapi. Gitu. Gini, Bang. Menurut agama Islam, Hmm. takdir manusia itu sudah ditetapkan. Ah, Percaya dengan qadarullah? Qada dan qadar? percaya kodar dan kodar. Apa itu? Kita bahasa Indonesiain dulu, apa itu? Sifat baik dan sifat buruk. Iya, percaya dengan qadarullah? Percaya. Apa qadarullah itu? Qadarullah itu kalau ini saya kalau kalau benar ya. Karena saya tidak yakin benar ini. Makanya saya bilang orang Islam ini teman-teman kalau ngomong Arab, jago panjang kayak kereta api. Tapi kalau ditanya artinya apa, kagak tahu. Qadarullah itu maksudnya adalah ketetapan atau takdir, ketetapan Allah, takdirnya gitu. Sudah garis suratan tangannya, begitu. Jadi ngomong-ngomong masalah korupsi tadi, kalau ada seorang Muslim korupsi, itu memang sudah takdir Allah, sudah ketetapan Allah. Kalau orang Kristen yang korupsi, Itu adalah ketetapan atau keinginan daripada Saiton. oh ya, oke. Coba sekarang saya tanya, Saya benar kirain. nggak? Oke, ketika orang Islam korupsi, bukankah itu sudah takdirnya Allah? Ketika orang sudah korupsi, itu takdirnya Allah. Bukan. Oke lah, belajar dulu lah agama Islam. Belajar dulu Bang ya. Nanti kita lanjut lagi. Makasih Sama-sama. Bang Edis, makasih. Ya. Iya teman-teman ya, banyak muslim ini tidak mengerti agama Islam. Mereka tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan sama Allah. Anda mau gimana ada terjadi begini, itu semua takdir. Gimana ini? Semua yang terjadi di dalam dunia ini menurut agama Islam adalah takdir. Makanya dalam agama Islam itu ada konsep takdir itu. Oke, kita kasih naik ada Sebas Bailai. Oke, Sebas. Ya, Sebas. Ya, Ya, Muslim Bang.
Halo. Ya, dengar bang saya. Halo, Muslim. Selamat sore. Saya Kristi ya bang. Saya ingin mau bertanya aja. Bang. Boleh nggak? Apa itu bang? Saya ingin bertanya aja di Indonesia itu. Kenapa ya kalau orang Kristen ibadah di rumah atau di gereja sering diserang atau digeruduk sama teman-teman Muslim begitu? Karena itu ajaran agama Islam. Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan untuk membenci Wahyudi dan Nasrani. Bahkan mereka itu sangat benci yang namanya salib. Alergi mereka sama salib itu. Begitu. Iya, karena saya kan dari Timor Leste, jadi sering nonton ada video yang viral, sering ini, makanya saya ingin bertanya aja sama Abang Edis. Itu alasannya bang. Di dalam ajaran agama Islam dikatakan, jika kamu bertemu dengan Yahudi atau Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Atau desak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Makanya jangan heran kalau ada orang Nasrani, sekumpulan orang Kristen, ya kan, ketemu dengan orang Islam, maka orang Islam akan berbuat demikian itu. Seperti itu. Ajarannya memang sudah begitu bang. Siap. Ya itu aja sih ya bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Selamat malam, saya turunkan. Iya, tapi banyak orang Muslim tidak tahu. Disangkain Islam itu rahmatan lil alamin, apa segala macam. Jadi kadang-kadang umat sudah latah saja mengatakan sesuatu tanpa dia mengerti apa yang dia katakannya. Kalau misalnya kalian bilang saya fitnah, ayo silakan, ayo. Muslim takut kalau bahas tema ini. Bahwa iblis berjasa memasukkan Muhammad ke surga. Oke, kita kasih naik ada Bening Embun. Bentar ya, Bening Embun. Oke. Oh, Hakim Surga dan Neraka. Ya, Hakim Surga dan Neraka, silakan nyalakan kamera. Oke, bentar ya bang. Oke, bentar ya bang. Ya, Muslim bang. Oke, bentar bang. Bang Muslim atau Kristen? Aku Kristen bang. Gimana nih abang bingung. Tanya Islam atau Kristen kok bingung. Aku Kristen bang. Oke lah, baik, ini kayaknya pansos saja ini ya, kita turunkan saja ya. Kita cari satu orang yang ngerti agama Islam sebenarnya. Jadi teman-teman, supaya diskusi kita itu maksimal, sebenarnya kita itu harus ketemu dengan orang yang memang di bidangnya, supaya kita bahas sampai tuntas. Tapi mau gimana kita ketemu? Orang sudah punah gimana? Oke, coba kita kasih naik ada Jeti. Ya, Jeti. Selamat malam, Jeti. Muslim bang. Selamat malam. Ya, abang Muslim. Mualaf bang. Mualaf. Oh, bagus ini, mantap ini aja diskusi. Silakan kamera. Abang seorang mualaf. Oke, mualaf sudah. Saya dulu Kristen. Baru tuh masuk Islam. Sudah Islam keluar balik dari Kristen balik. Oh, ternyata udah balik lagi. Coba abang cerita dulu bang. Abang mualaf tahun berapa? Bang. Abang mualafnya tahun berapa? Mualafnya tahun berapa? 2015. Kemudian balik lagi ke Kristen tahun berapa? 2016. 1 tahun saja. Oh, cuma 1 tahun saja. Kenapa Anda menjadi mualaf? Coba saya tanya dulu bang. Karena kekasih. Nah. Terus kenapa Anda keluar lagi dari agama Islam? Karena kita cari kebenaran bang. Ya, jadi yang seperti ini banyak ya teman-teman ya. Jadi kaum muslimin, janganlah kalian itu bangga dulu kalau ada orang mualaf. Buktinya tidak lama lagi keluar dari agama Islam, kan begitu? Ya, saya kawin sama, saya nikah sama Islam. Saya di dalam Islam saya berkata, saya bilangnya kenapa saya di dalam ini Islam, saya yang bekerja. Saya bilangnya kalau kita kawin sama orang Islam, kita pasti masuk surga bilang.
kalau kita masuk Islam. Tapi saya cari di dalam Islam, di mana sih mau masuk Islam, masuk surga ini kalau begini gayanya. Tuhan Muhammad itu di mana? Nabi Muhammad di mana? Iya. Jadi memang begini, ada sebuah dilema memang dalam agama Islam ini, Bang. Muhammad sendiri saja tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dia. Muhammad sendiri saja tidak berani mengatakan bahwa dia masuk surga. Nggak ada, dia dijamin masuk surga, nggak ada. Bahkan Muhammad sampai sekarang masih dalam kubur. Bang Idis, semua bertanya juga Bang Idis. Ya, apa itu Bang? Kan kalau di dalam Islam, kalau kita berkawin sama orang Kristen kah atau agama apapun, pasti kalau kita kawin sama orang Islam, kenapa kita ikut orang Islam? Ya, karena kalau mau nikah dengan mereka kan disyaratnya begitu, disuruh syahadat dulu. Itu pun sebenarnya ya karang-karangan juga. Nggak ada dalam agama Islam kalau suruh nikah syahadat dulu, nggak ada. Di dalam Quran nggak ada itu dalilnya. Nah, tapi itulah saya bertanya. Saya pernah ketemu dulu di daerah di sini. Gini, seorang ini wanita satu, dia beragama Kristen. Yang satu agama Islam. Ini kita berdebat semua nih sama orang ustadznya ada, Pak Imamnya ada, kita berdebat semua. Jadi pasti bilang Pak Ustadz sama Pak Imam, kalau kita kawin di dalam Islam, kita harus masuk Islam. Tidak boleh tidak. Nah, jadi ini satu ada bapak-bapak bertanya. Dia bilangnya, saya mau tanya kalau ada dari Al-Quran ada kalau kita bilangnya kawin sama orang Islam harus masuk Islam. Nggak ada. Nah, padahal tetapi dalam Al-Quran itu ada ayat bahwa laki-laki muslim itu dibolehkan atau dihalalkan bagimu mengambil istri-istri dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu ada ayatnya dalam Quran. Seperti itu. Tapi khusus laki-lakinya. Makanya dalam Quran itu kalau urusan perempuan aja cepat dalam Quran itu. Pokoknya Al-Quran itu kalau urusan perempuan cepat dia, cepat. Makanya orang-orang muslim laki-laki boleh mengambil istri dari orang-orang Nasrani ahli kitab atau perempuan-perempuan ahli kitab itu halal. Pokoknya kalau urusan makan sama urusan perempuan, itu Al-Quran cepat-cepat. Dihalalkan bagimu sembelihan ahli kitab, dihalalkan bagimu perempuan ahli kitab. Itu isi Al-Quran kayak begitu. Tapi gini Bang, kita undang dulu lah yang muslim ya Bang ya, karena kalau kita ngomong begini itu tidak objektif jadinya ya. Oh, udah macet dia ternyata. Oke lah, macet. Oke, dia sudah macet ya. Yuk, silakan. Teman-teman, ini yang mau naik ini ada 36 ya permintaan. Oke, kita kasih naik Gus Imam. Ya, silakan Gus Imam. Nyalakan kamera Anda. Gus Imam. Ini gimana Gus Imam ini? Ya silakan Gus Imam, Anda muslim ya? Muslim Bang Edis apa kabar? Bang, jangan keluar dari aplikasi Bang. Nanti macet itu abang keluar dari aplikasi, jadi kita nggak dengar. Nah kan, kabur kan, lari dia. Oke, kita kasih. Oh, naik lagi dia, Gus Imam. Kenapa terpental Bang? Gak tahu juga Bang Edis. Iya silakan coba. Apa yang mau Anda sampaikan? Bang Edis apa kabar nih? Kabar baik. Ya kamera nyalakan dulu Bang. Bahas apa Bang Edis? Ini iblis berjasa memasukkan Muhammad ke surga. Iblis mengerjakan keselamatan dalam agama Islam. Mana dalilnya Bang Edis? Mana dalilnya? Baik, saya mau tanya dulu sama Anda. Barang siapa yang ingin mencelakai Nabi, yang ingin membunuh Nabi, itu dia pengikut setan atau pengikut Allah? Pengikut iblis atau pengikut Allah? Pengikut Abu Jahal Bang Edis. Iya, pengikut iblis, betul? Ya. Ya. Siapa yang meracun Muhammad? Bang Edis, gini. Ditanya apa? Ini Islam.
Islam itu paling takut dengan pertanyaan. Kalau ditanya maka bubarlah agama itu. Nah, Anda mau membuktikan kan? Anda mau saya buktikan bahwa iblis berjasa memasukkan Muhammad ke surga kan? Bukan takut, cuman gini. Iblis itu orang yang dihinakan dari surga. Oke, siapa yang meracun Muhammad? Siapa Bang Adis? Iblis. Seorang perempuan Yahudi, betul? Terus? Dan karena itu Muhammad meninggal, betul? Enggak Bang Adis, bukan seperti itu. Baik. Bahkan ini sudah ada bukunya ini, bukunya. Aduh, luar biasa Anda ini, aduh. Nih, saya tunjukkan bukunya ya. Orang Islam ini tidak tahu penyebab kematian nabinya ditutup-tutupin. Nabi agama Islam atau Muhammad tuh meninggal diracun ya. Nih. Itu ada bukunya. Aduh, sungguh Anda ini nekat yang nyata ya. Bahkan di dalam hadis itu sudah dikatakan bahwa Muhammad itu putus aurat jantungnya itu karena diracun. Ini loh. Ini ada bukunya ini. Nabi wafat karena diracun ini. Lari dia, kabur. Aduh, inilah teman-teman ya. Jadi menurut agama Islam, Muhammad meninggal karena racun yang dimakan di Khaybar. Ya, racun yang dimakan di Khaybar. Akibat daripada racun yang dimakan di Khaybar ini, akhirnya Muhammad menemui ajalnya. Nah, di dalam agama Islam ketika Muhammad menemui ajalnya, dikatakan dia itu mati syahid. Syahid dia. Artinya apa? Artinya iblis berjasa memasukkan Muhammad ke dalam surga. Kenapa kita berkesimpulan begitu ya? Karena jalan pikiran orang Islam begitu. Ya, yuk. Kita kasih naik ada sebentar ya. Agistut. Coba kita kasih naik Agistut. Ya, selamat malam Agistut. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke Bang. Halo. Iya Bang, saya dengar. Kamera nyalakan dulu. Ini sudah saya nyalakan. Belum, kami belum lihat wajah Anda. Bentar. Soalnya saya baru live TikTok sih. Saya tertarik dengan tema Anda, tapi saya baru live TikTok. Bentar, nyalakan kamera. Oke. Sudah belum? Aduh, Muslim. Bang, ini saya udah nyalakan ini. Di dalam ajaran agama Islam itu memang dibolehkan itu berdusta, dibolehkan itu berdusta. Oke. Dari tadi susah banget nyalakan kamera. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Belum tekan tombol simpan. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Sebetulnya saya nggak banyak yang ingin saya utarakan, Bang. Cuman saya dengar narasi Abang itu terlalu frontal, Bang, untuk menjelekkan Islam, Bang. Menjelekkan Islam? Kapan saya menjelekkan Islam? Coba sebutkan. Enggak. Anda bilang Allah Nabi Muhammad itu Tuhan. Dalilnya mana Nabi Muhammad Tuhan? Berat ini lagi nih petanya. Bang, Tuhan itu bahasa apa sih? Enggak, tolong jawab dulu dalilnya. Iya, ini saya mau jawab mana dalilnya. Kan Anda tanya kepada saya mana Tuhan. Dalilnya Muhammad Tuhan, betul? Ya. Iya, makanya saya tanya dulu, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob atau ilah Tuhan. Oke, Rob, baik. Anda tahu tidak? Anda nyimak nggak saya berdebat dengan Muslim dan Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Ya, saya nggak nyimak semua. Iya, makanya Anda nonton video-video saya. Oke. Lawan debat saya sebentar, Bang, sebentar. Anda kan tanya kan? Anda tanya mana dalilnya? Mana dalilnya Muhammad itu Rob? Gini, Bang. Makanya ketika berdebat, Anda simak. Nih. Ini adalah orang-orang Islam, bukan 1-2. Ya, banyak orang-orang Islam lawan debat saya mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Coba Abang dengerin ini ya. Coba dengerin nih.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Siapa yang ngomong itu? Ini namanya Daman Al-Mantiki. Namanya Daman Al-Mantiki. Siapa dia? Dia adalah Harus seorang ada dasarnya pendebat. dong. Gimana? Bagaimana? Siapa itu Daman itu? Siapa? Daman Al-Mantiki itu siapa? Dasarnya apa adalah bilang gitu? seorang pendebat Islam. Dia ahli mantik di dalam agama Islam. Bukan hanya dia, Yusuf PI pun mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Bukan, sebentar. Kalau saya mendengar video potongan, saya nggak percaya. Saya harus mendengarkan utuh secara konteksnya biar saya tahu gitu. Takutnya Makanya itu potongan, nonton bang, Bang, sudah jangan saya Twitter. upload di video-video saya. Oke, nanti saya Gimana sih? tonton. Atau Oke, saya nanti naikkan saya lagi tonton. satu muslim lah ya, sebentar. Anda tidak percaya bahwa Muhammad Enggak, itu tolong. adalah... Loh, Enggak. gimana? Katanya Sekarang saya Anda tanya, mau Anda ngomong bukti. gitu, dalil dasarnya apa? Dasarnya di dalam surat tunjukkan ke saya Yusuf dalilnya mana? ayat 23. Itu sudah jadi pokok bahasan yang basi di sini, Bang. Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Bacakan, Karena apa? coba bacakan. Karena orang Islam menundukkan diri, menaklukkan diri kepada seorang manusia namanya Muhammad. Maksudnya Ini tema kesukaan menundukkan mereka diri nih, sebentar. itu Saya sebagai ganti dulu utusan, backgroundnya. sebagai junjungan. Sebagai junjungan. Nggak ada dalil di Al-Quran. Junjungan Muhammad tuh nggak ada. Tuhan itu Utusan. semua bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob, dan Muhammad itu Rob kalian. Nggak ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, Itu gini aja dah. utusan Saya Allah. umpamakan Nggak ada gini bilang. aja, yang ringkas-ringkas aja, yang simple. Kalau ada seseorang, taruh saja nama orang ini adalah Udin. Oke? Ketika si Udin ini dia mendengarkan atau taat kepada iblis, patuh kepada iblis, menjalankan perintah iblis, mengikuti iblis, takluk tunduk kepada iblis itu, maka robnya si Udin ini siapa? Menurut ajaran agama Islam. Ya nggak berarti gitu dong. Kalau saya nurut ke teman saya, masa teman saya rob gitu? Ya enggak dong. Ketika kamu menaklukkan diri kepadanya, maka temanmu itu jadi robmu. Tidak, nggak begitu konsepnya. Sekarang gini, Bang Edis nurut ke saya misalkan. Hei Edis, tolong belikan sesuatu. Masa saya jadi rob Anda? Iya, Nggak takluk masuk akal. di situ bukan nurut, tetapi menaklukkan diri. Kalau menaklukkan diri itu artinya Anda tidak punya lagi hak apa-apa selain daripada taat dan patuh kepadanya. Contoh begini, contoh. Kalau teman Anda nyuruh, tenang, biar saya bantuin, Kalau teman Anda hanya sekedar nyuruh, bro tolong belikan begini, itu belum bisa kita katakan rob. Karena apa? Karena Anda tidak menaklukkan diri kepada dia. Ketika Anda menaklukkan diri kepada dia, contohnya begini, terjun kamu dari jurang, terjun. Serahkan istrimu kepadaku, kamu serahkan. Artinya kamu membuat diri kamu ke dalam ketaklukan penuh kepada dia. Oke. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Jangan Berarti ke itu situ perintah dulu, Allah. jangan ke situ dulu. Kamu setuju tidak bahwa Kamu kan orang yang konteksnya telah ke sana. berbuat tenang, gini loh. Kamu setuju tidak? Jikalau orang sudah dalam keadaan demikian, maka orang tersebut telah membuat sesuatu yang kepadanya dia menaklukkan diri itu sebagai robnya. Enggak setuju. Lalu apa pengertian menjadikan tenang? Lalu apa menjadikan sesuatu sebagai rob? Rob itu karena dia Kamu adalah jangan zat bilang yang rob maha itu. besar. Apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai robnya? Ya karena dia ada dasar-dasar bahwa dia rob gitu. Contoh, Tuhan Gila, Allah. makanya mau. Oke, baik, saya kasih ayat Quran aja dah. Saya kasih ayat Quran. Enggak. Saya mau Kok minta kamu dalil takut dari dengan Anda. Quran? Kok kamu takut dengan tunjukkan. Quran? Nih, saya kasih Enggak, tunjuk coba. surat At-Taubah ayat 31. Sebutkan. Kamu jangan takut dengan Quran. Ini contohnya ini. Saya kasih contoh bahwa ada orang menjadikan manusia sebagai robnya, sebagai Tuhannya. Nih, bacakan ayat yang jelas. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, memang Islam. Nggak sadar-sadar Ustadz, tolonglah ajari umat kalian ini. Lihat nih ya, ini surat At-Taubah 31 betul? Ya. Oke. Coba kamu baca ini. Mereka dibaca, jangan komat kamit saja. Ya gua baca. Iya bersuara dong, biar suara ayo. Yang lain juga bisa baca, ngapain sih? Berarti nggak bisa baca dia. Mereka menjadikan orang-orang alimnya Tuhan. Ini loh, mereka menjadikan orang-orang alimnya. Bentar. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib. Tahu rahib-rahib nggak?
Ya, Rahib tahu nggak rahib? Rahib itu semacam inilah pemuka agama lah. Ya, pemuka agama mereka sebagai Tuhan. Dibuat rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Coba saya mau tanya dulu, maksudnya gimana ini? Itu baca ayat sebelumnya, Baik, kita baca ayat sebelumnya. Wah, itu pasti ada konteksnya. Nekat. Dengarkan, dengarkan. Nih. Ini yang saya tahu, dengarkan dulu. Di surat Al-Baqarah ayat 192 kalau nggak salah. Dengarkan dulu. Anda bisa dengar nggak? Di surat Al-Baqarah ayat 192 itu ada ayat, bunuhlah orang kafir Yahudi dan Nasrani ketika kamu jumpai. Betul nggak? Tahu nggak ayat itu? Kok lari ke sana sih? Enggak, yang kita bahas ini adalah pengertian bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad. Kenapa kamu tidak sadar kalau kamu mempertuhan Muhammad? Karena kamu definisi mempertuhan saja kamu nggak ngerti. Itu masalahnya. Bukan. Baca ayat sebelumnya, konteksnya. Saya sudah pernah membuat satu, dengar ya. Ada emak-emak. Ini dengarkan ini, saya ajar Anda dengan perumpamaan. Ada emak-emak ditawarin sepeda motor NMAX harga 5 juta. Dibeli sama dia. Bu, motor murah, Bu. Apa? 5 juta doang. Namanya emak-emak dibeli. Besok datang polisi ke rumah. Bu, Anda menadah motor. Anda harus ditangkap, dipenjarakan. Emak-emak itu bilang, saya tidak menadah. Ditanya sama polisi, emang menadah itu apa? Itu. Nah, keadaan orang Islam seperti itu. Orang Islam mulutnya cepat sekali mengatakan tidak mempertuhan Muhammad, tapi ditanya definisi mempertuhan tidak tahu. Itu masalahnya di situ. Bukan, saya tahu maksud Anda, saya ngerti. Mempertuhan itu jadi menghambakan dirinya kepada Allah, kalian itu menghambakan diri kepada Muhammad. Karena apa? Karena kalian itu hidup di dalam suatu keadaan tidak bisa membantah Muhammad. Kalian itu dikendalikan, dikontrol oleh Muhammad. Masuk kamar mandi saja kalian dikendalikan Muhammad. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu firman wahyu dari Allah 100%. Paham nggak? Kita ini bukan berbicara mengenai apa-apa yang diajarkan Muhammad. Kita berbicara mengenai keadaan orang Islam. Di mana orang Islam ini dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh anak orang namanya Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad itu utusan Allah. Paham nggak? Iya, karena seperti itu makanya kalian mempertuhan dia. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu ajaran Allah, bukan ajaran Nabi Muhammad. Iya, bahkan Allah itu adalah karangannya Muhammad sendiri. Dalilnya apa? Anda bicara gitu, dalilnya apa? Kok dalilnya apa? Memangnya Allah itu kapan adanya sebelum Muhammad? Allah itu yang awal dan yang akhir. Iya, itu semua kata Muhammad. Makanya saya bilang bahkan Allah punya Tuhan. Tuhannya Allah siapa? Ya Muhammad. Gimana? Wah, Anda kelewatan. Lu kok kelewatan? Allah itu kerjanya, tenang, Allah itu kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Dibilangin kok nggak percaya? Mana? Waduh, sungguh luar biasa Anda. Anda tidak percaya? Pekerjaan Allah itu adalah menuruti selangkangannya Muhammad. Anda nggak percaya itu? Kurang ajar Anda. Kurang ajar katanya. Saya tunjukkan dalilnya. Kok gimana? Saya tunjukkan dalilnya. Yang ngomong begitu itu istrinya Muhammad sendiri. Gimana sih? Anda itu yang Anda tampilkan itu hanya potong-potongan ayat. Anda tidak menampilkan konteks keseluruhan. Baik. Contoh. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Aku boleh kasih contoh. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa pekerjaan Allah itu adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Sungguh Anda nekat yang nyata ini ya. Bukan nekat yang nyata. Anda keterlaluan. Ini bukan diskusi lintas agama, Anda menista. Iya, saya tunjukkan. Ya. Kurang ajar Anda ini. Wah, benar. Dibilangin katanya saya kurang ajar, teman-teman. Kalau Anda hanya diskusi ilmiah, oke. Ini ilmiah gimana? Orang Kristen mau bahas Islam nggak apa-apa, tapi Anda udah kelewat tadi. Benar Anda bilang saya kelewatan. Baik, saya tunjukkan. Saya akan membuktikan bahwa Tuhannya Allah itu adalah Muhammad. Perhatikan. Luar biasa nih. Ayat Quran. Lihat ya, coba nih, kelihatan nggak ini? Bertentangan. Ini hadis Sahih Bukhari. Dengar, saya lagi bicara. Boleh saya bicara? Boleh? Oke, silakan. Baik. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4414, ayat ini berbicara mengenai latar belakang turunnya surat Al-Ahzab ayat 51. Ya,
telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah. Anda tahu siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Oke. Apa kata Aisyah? Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi keadaannya biar Anda tahu, Muhammad itu dulu perempuan-perempuan itu menyerahkan diri kepada dia. Tanpa mas kawin, nggak ada pernikahan. Siapa aja perempuan nyerahin diri kepada Muhammad, ya tidur sama Muhammad. Ini nggak gitu konsepnya. Dengar dulu, biarkan saya selesai, nanti Anda tanggapi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan diri? Masa wanita menyerahkan diri? Ya kan? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki dia. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah dicerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi kalau perempuan udah diceraikan sama Muhammad, digauli sama Muhammad, boleh, nggak ada dosa. Inilah Nabi yang Nabi yang kalian percaya itu. Ini penutupnya. Ya. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu dalam surat Al-Ahzab 51. Maka saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata dia. Apa kata Aisyah? Saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini kalau kita cek bahasa Arabnya, nih, hawaika, hawa, nafsu, nafsunya Muhammad. Jadi kerjaan Allah itu memang adalah menuruti nafsunya Muhammad. Ya bang, hei dengar, Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Lari Al-Quran bertentangan, kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin betulkah bahwa Allah itu kerjanya menurut Aisyah adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana sih kok lari ke bertentangan? Enggak. Saya ingin jelaskan gini. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Di surat An-Nisa itu dijelaskan perintah Allah itu kepada umat Islam termasuk Nabi Muhammad itu hanya boleh menikahi 1 sampai 4 gitu. Jadi nggak mungkin. Oke, ada Al-Quran di situ nggak? Nggak ada. Gimana kamu mau bilang nggak mungkin? Quran aja kamu nggak punya. Saya ada. Cuman saya di sini lagi nggak ada gitu. Saya lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 51 itu sudah jelas. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang diinginkannya. Muhammad boleh menggauli perempuan bahkan yang sudah diceraikannya. Gini, hei dengar. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan. Terus kalau kamu bukan ustadz, ngapain kamu kesini? Gimana sih? Dengar dulu. Kalau baca Quran itu harus ngerti tafsir. Kamu ngerti tafsir nggak? Di dalam kitab-kitab tafsir bahkan dikatakan, kalau mata Muhammad tertuju kepada seorang wanita dan Muhammad menginginkannya, suami si wanita itu wajib menceraikannya. Gimana? Mana tafsirnya, tunjukkan. Aduh, berat. Jangan fitnah begitu dong. Ini saja belum kelar, Anda mau lari kemana-mana. Iya, saya mau jelaskan. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau gimana bertentangannya? Itu kekhususan, suatu kekhususan bagimu, bukan bagi orang-orang Muslim yang lain. Jadi khusus Muhammad, memang Muhammad itu tanpa batas. Makanya kata Aisyah, dia itu tidak pernah melihat Allah itu kecuali sigap dia sergap kalau menurutin hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangannya Muhammad sendiri. Nggak seperti itu. Penerjemahannya nggak seperti itu. Bahkan tidak ada nabi yang menyembah Allah, nggak ada. Muhammad menebar fitnah bahwa para nabi menyembah Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua menyembah Allah, Bang. Saya ingetin ya. Oke, baik. Ini kita kaji secara akademis, mau nggak? Ya, oke. Oke, baik. Menurut Anda, Daud itu berbahasa apa? Bahasa saya kurang tahu. Daud berbahasa Ibrani. Oke. Dia menurut Al-Quran menyembah Allah, betul? Betul. Semua nabi. Oke, seluruh nabi. Tapi kita ambil sampelnya Nabi Daud lah. Ketika Anda katakan Daud menyembah Allah, sementara Daud berbahasa Ibrani, saya akan buktikan bahwa ini adalah sebuah kecacatan. Kenapa? Karena di dalam kamus bahasa Ibrani, kata Allah itu tidak pernah ditemukan. Bagaimana Anda memfitnah Daud menyembah Allah, sedangkan keluar kosakata itu saja nggak pernah dari mulutnya.
Ibarat kata begini, kalau ada orang bilang orang Indonesia itu menyembah tungkriung katanya. Tungkriung? Memang ada dalam kamus bahasa Indonesia tungkriung? Ya kagak ada. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah itu. Makanya kalau kita lihat nama-nama nabi di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak pernah mengandung unsur Allah. Contoh nama-nama nabi ya. Yesayah, Yehezkiel, Yeremyah, Zakaria, Yahya, Yohanan. Itu selalu mengandung nama Yah. Karena memang Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yah, Yahweh, Yehovah, Yah. Makanya ada istilah haleluya. Tapi orang muslim seling ledek. Makanya orang muslim ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ahli kitab. Padahal udah disuruh. Tanya kamu sama ahli kitab, belajar sama ahli kitab itu. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi yang mengandung nama lah. Yang ada bapaknya Muhammad, Abdullah. Nah makanya Allah itu sebelumnya Tuhannya orang Arab. Nah itu dilantik sama Muhammad jadi Tuhan nabi-nabi sebelumnya. Tahu saya, itu hanya perbedaan bahasa aja antara Ibrani dan Arab gitu. Hanya perbedaan bahasa aja. Bang, kalau ngomong itu pakai data. Enggak. Dalam iman Islam itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu murni. Itu namanya Allah. Klaim. Apakah klaim itu bisa dibuktikan secara akademis? Itu sekarang. Kalau cuman mengklaim, ya kita debat anak SD. Jangan begitu, debat itu nggak boleh begitu. Kalau Anda bilang nabi-nabi terdahulu semua nyembah Allah, ya Aidan juga bisa bilang nabi-nabi terdahulu menyembah tungkriung gimana? Semua nabi-nabi terdahulu menyembah tungkriung. Kalau cuma ngomong begitu mah siapa yang nggak bisa? Buktikan secara akademis. Kita lihat dari nama-namanya. Setahu saya ya, saya sebenarnya nggak mau nyentuh agama lain ya, karena saya sebenarnya ingin mengcounter Anda bahwa Nabi Muhammad Tuhan itu. Saya sebenarnya fokusnya ingin ke situ. Tadi kan sudah kita balas, Bang. Saya pengertian Tuhan itu apa sih bahasa Arabnya? Tuhan itu kan Rob. Ya. Apa sih Rob itu? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau misalnya kamu menaklukkan diri kepada iblis, bukan menaklukkan diri, menyerahkan diri. Iya, maksudnya begitu, Bang. Maksudnya menyerahkan atau menaklukkan diri itu kita menjadi sesuatu yang dikendalikan oleh dia. Contoh misalnya begini, ketika ada seseorang menaklukkan diri kepada rahib-rahibnya, kepada alim ulamanya. Contoh alim ulama bilang gini, buka bajumu. Nah, diturutin. Kamu harus lompat dari jurang. Ah, diturutin. Ketika Anda memperlakukan manusia seperti itu, menurut bahasa Al-Quran, Anda itu sudah membuat dia jadi Tuhanmu. Anda sudah membuat dia menjadi Robmu. Itu penjelasan Muhammad sendiri. Makanya kalau Anda baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat At-Taubah ayat 31, dulu ada seseorang namanya itu Adi Ibnu Hatim. Nah, Adi Ibnu Hatim ini dia seorang Nasrani. Dia memakai salib di lehernya dari perak. Dia mendengar kedatangan Muhammad ke Madinah. Adi Ibnu Hatim ini orang penting di Madinah. Lalu dia datang menemui Rasulullah. Ketika dia berjumpa Muhammad lagi bacain ayat ini. Lagi membacakan surat At-Taubah ayat 31 ini. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu Adi bin Hatim bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Tidak benar itu bahwa mereka menjadikan alim ulama sebagai Rabb, sebagai Tuhannya. Lalu Muhammad berkata begini, tidak. Mereka menjadikan alim ulama itu sebagai Tuhannya karena apa? Karena mereka mengikutinya tanpa batas-batas lagi. Sekalipun ulama itu mengajarkan yang halal menjadi haram, dia turuti. Yang haram menjadi halal, dia turuti. Yang demikian itulah cara mereka menyembahnya, menjadikannya sebagai Tuhan. Penjelasan Muhammad. Apa kamu mau bantah penjelasan Muhammad itu? Gini, saya mau bilang gini, Bang. Untuk Al-Quran itu tidak bisa kita baca hanya secara teks, nggak bisa. Ya, harus belajar. Orang Islam Anda ini barusan tadi ngaku bukan ahlinya, sekarang tidak bisa kita baca secara teks. Iya, betul. Saya memang bukan ahli Quran, tapi saya juga mau bilang ke Anda, untuk menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa dibaca hanya secara teks doang. Itu ada tafsirnya, ada ilmunya. Yang saya bacakan itu tadi tafsirnya. Menurut Muhammad, yang demikian itu cara mereka mentuhankan alim ulamanya. Ini saya kasih contoh misalnya begini. Allah bilang apa? Allah bilang, janganlah kamu memakan darah. Betul? Betul. Kalau ada ulama yang mengatakan, darah boleh dimakan. Makan saja darah itu, minum darah ayam itu.
Gelak gitu. Nah, ketika seorang muslim lebih mentaati si alim ulama itu ketimbang Allah, maka menurut Muhammad itu sudah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan di samping Allah. Itu menurut Muhammad, bukan menurut saya. Tidak mungkin. Jadi atau gini aja, saya bacakan tafsirnya gimana? Tidak pernah bertentangan apapun statementnya dengan Al-Quran. Tidak pernah. Bahkan ketika Siti Aisyah pun ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, bagaimana sih sifat dan akhlak Muhammad Rasulullah itu? Jawabnya Al-Quran. Jadi nggak mungkin bertentangan antara sifat Nabi Muhammad dengan Al-Quran, itu tidak mungkin. Baik, saya akan tunjukkan saja ya. Dan saya suruh, gimana kalau Anda saya suruh baca? Oke. Baik. Saya hanya baca aja. Okay. Baik, saya tampilkan ya. Ini surat At-Taubah ayat 31 nih. Aduh, kita ngajarin lagi orang Islam tiap hari. Biar sadar orang Islam ini bahwa mereka ini mempertuhan Muhammad. Karena memang inilah sebenarnya inti ajaran agama Islam itu, teman-teman. Tuhan mereka itu adalah Muhammad. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Baik. Apakah umat muslim mempertuhan Muhammad nih ya? Tafsir surat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Saya tanya dulu, Anda bilang ini karangan saya atau enggak? Enggak. Baik, saya teruskan. Ya, ini agak lama teman-teman, mohon bersabar ya. Perhatikan ya, di dalam surat At-Taubah ayat 31 ini ada kata-kata begini, perhatikan. 30, ini 31 ya. Nih, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, perhatikan. Asal usulnya ini atau riwayat di belakang ini, datanglah seorang ke Adi ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Ya. Dikatakan, lalu Adi, lihat sini bang, lalu Adi masuk menemui Rasulullah. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, dia bantah ayat yang dibaca Muhammad itu. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada alim dan rahib-rahib mereka. Sekarang Anda percaya? Ya kalau dibaca secara teks begitu memang bunyinya. Terus mau dibaca secara apa? Dibaca secara alam roh begitu maksudnya? Tapi pengertiannya enggak gitu. Enggak berarti jika ada rahib-rahib kita pemuka agama, kita di pemuka agama tersebut dianggap Tuhan, yang nggak begitu. Sekarang Islam itu mengajarkan, makanya teman-teman sekalipun kita ngomong apapun, makanya orang Islam ini tidak percaya. Musuh orang Islam ini adalah Quran dan hadis. Kamu bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya dulu nggak? Bisa dengar? Silakan. Agama Islam memerintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua. Apa lantas orang tua kita jadi Tuhan? Begitu? Yang nggak gitu dong logikanya. Apa? Yang dibahas apa? Enggak, saya ngasih umpama. Udah habis teh air putih seteko bang ngomong sama kamu. Bukan gitu. Saya ngasih perumpamaan. Jadi kamu menolak ajaran yang dikatakan oleh Muhammad dalam hadis itu? Ya, saya yakin pengertiannya nggak begitu. Pengertiannya. Bagaimana cara mereka mempertuhankan alim ulamanya berarti? Ya berarti tidak mempertuhankan. Cuman Islam itu menyuruh kita untuk mengikuti alim ulama yang lurus tentunya. Karena ulama ya udahlah, belajar dulu sana dah, belajar dulu. Capek saya ngomong sama kamu. Ini gimana apapun yang dikatakan. Seperti itulah teman-teman. Tapi percayalah, kita ngomong sama dia memang hampir tidak ada gunanya, tapi yang nonton. Ya. Terima kasih Valentina, terima kasih. Yang nonton itu teman-teman, ini ada 16.600 orang di TikTok, belum di YouTube. Ya, 3.000 sekian biasanya yang nonton di TikTok, di YouTube. Ketika kita sampaikan seperti ini, itu banyak Islam-Islam yang nonton. Memang benar yang dia omongin di situ benar. Apalagi Ustadz. Kalau Ustadz itu sudah nonton sambil tersipu-sipu malu. Ngemalu dia ngeliat jamaahnya yang nggak tahu apa-apa. Ya. Itulah yang terjadi teman-teman dalam agama Islam. Mereka buru-buru mereka mengatakan tidak mempertuhan Muhammad. Karena mereka tidak tahu definisi mempertuhankan. Gitu loh. Karena di dalam otak mereka, mempertuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Padahal bukan seperti itu definisinya. Itu saja yang kita bahas terus dari dulu. Ya, silakan.
Kita kasih naik ada Yulianti. Wahai umat yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, bertaubatlah kalian supaya kalian berhenti mempertuhankan dia. Ayo silakan. Hei, ketemu lagi. Bisa nggak? Ini lagi. Kau kalau di Jawa kau Kenapa buat sih? sayur kau. Kenapa Anda marah-marah? Iya, kalau di Jawa kau buat sayur. Ngerantau. Di mana kau sekarang? Kau di mana? Kenapa Anda tidak menjawab? Kenapa Anda tanya di mana? Itu kau masalah saya di mana itu tidak akan mempengaruhi bahwa dari kalian pengalaman Muhammad. Kami nggak mempertuhan Muhammad, bodoh. Kenapa kamu berseru? Kabur kan? Lari dia saudara-saudara. Makanya saya umpamakan orang Islam ini seperti emak-emak yang beli motor NMAX seharga 5 juta. Ketika polisi datang menjemput, Bu, Anda menadah. Enggak menadah, saya enggak menadah. Dia tidak menadah. Tanyalah, emang menadah itu apa, Bu? Apa ya? Itu. Karena kamu tidak tahu definisi menadah, sehingga kamu cepat-cepat mengatakan bahwa kamu tidak melakukan penadahan. Justru karena kamu tidak tahu definisi menuhankan, makanya kamu cepat-cepat mengatakan bahwa kamu tidak menuhankan Muhammad. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Rajul Azim. Rajul Azim. Ya, silakan Rajul Azim. Apakah Anda seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Ya, silakan ya. Kamera. Buka kamera dulu. Saya suruh kalian sembuh dari menuhankan Muhammad, masih aja kalian menuhankan Muhammad. Tobat-tobat para penuhan Muhammad. Teman-teman, para penonton Edis TV, kalian kalau saya mengatakan umat muslim mentuhankan Muhammad, itu harus kalian gaungkan biar mereka itu sadar. Orang-orang yang mempertuhan Muhammad ini sadar. Ya, silakan, nyalakan gelap Bang Rajul. Ya, belum, masih loading dia. Ya, silakan. Ya, Bang. Saya cuma mau bertanya, boleh? Boleh ya? Pertanyaan Anda? Boleh. Apa pertanyaan Anda? Di ayat Hosea 1 ayat 2. Ya, di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan. Berarti Tuhan berfirman menyuruh Hosea, betul? Betul. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, ya. Kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Betul. Apa maksud Tuhan Kristen? Hosea menikahi perempuan sundal terus anak-anaknya dijadikan pesundal. Mau membangun kompleks seperti itu sih Tuhan Kristen atau apa ini? Baik, sudah? Bisa saya jawab? Baik, sudah. Silakan. Baik, saya jawab ya. Jadi begini. Jadi Nabi Hosea itu hidup pada suatu masa di mana orang Israel itu mereka itu melakukan penyembahan berhala. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Hosea untuk mengambil perempuan sundal sebagai istrinya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Biar Anda ngerti, saya mute dulu ya karena Anda menggema. Saya bisukan dulu. Bentar ya, baik. Sebentar, saya bisukan dulu. Jadi begini maksudnya. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Hosea untuk mengambil perempuan sundal sebagai istrinya, Tuhan ingin menggambarkan, Tuhan ingin memberikan satu pengertian bahwa orang Israel itu ibarat seperti perempuan sundal itu. Israel itu diumpamakan sebagai perempuan atau istri. Tuhan itu diumpamakan sebagai suami. Jadi, ibarat kata, Israel ini telah main serong. Mereka ini telah berzinah dari suaminya. Suami aslinya itu Tuhan, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka malah menyembah berhala. Mereka mengikuti ilah-ilah bangsa lain. Dan mereka juga memperanakan anak-anak yang seperti itu. Makanya Tuhan ingin menggambarkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea bahwa kelakuan orang Israel itu seperti perempuan sundal itu yang tidak setia kepada suaminya, yang berzinah kepada lelaki-lelaki lain. Itu gambarannya. Makanya kami ini, umat ini diibaratkan sebagai pengantin perempuan, sedangkan Tuhan itu mempelai pria.
Kami mempelai wanitanya. Silakan tanggapan Anda. Belum dibuka itu mikrofon. Coba buka dulu. Silakan. Masih bisu Rajul. Buka mikrofon aja kamu nggak bisa, gimana kamu mau bahas yang lain? Ya kamu belajar dulu buka mikrofon sana. Aduh, orang buka mikrofon saja kamu tidak bisa, gimana kita mau diskusi? Kalau kalian baca Bible, baca utuh aja, itu sebenarnya kamu udah nggak perlu nanya gitu loh. Banyak segini loh. Kalau kalian itu mau jujur, kalian itu jangan malas. Ketika ada orang Muslim, contohnya Yusuf PA mengatakan, nih isi Bible-mu. Suamiku sedang tidak ada di rumah, marilah kita memuaskan asmara. Dibaca sampai selesai. Kenapa sih kalian tuh malas baca sampai selesai? Kalau kalian baca sampai selesai, di situ ada ayat lanjutannya. Itulah orang-orang yang jatuh kepada perangkap setan. Kan ada itu. Seperti itulah tingkah laku seorang pemuda yang dia jatuh kepada jerat iblis, jerat setan. Baca sampai selesai. Malas membaca sampai selesai. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Tos serba kaltim ya. Ya, tos serba kaltim. Silakan nyalakan kamera Anda. Oh, judul. Iya, tapi Muslim itu paling seneng kalau bahas ini teman-teman, ya gimana? Makanya temanya itu kayak begini teman-teman. Biar apa? Biar kita tidak terlalu stuck dengan tema begitu loh. Makanya saya buat aja temanya yang umum begini. Dia mau ngajukan apa itu kita bahas. Ya, tos serba Muslim bang. Abang Muslim? Udah macet. Oke, kita kasih turun ya teman-teman ya. Beginilah teman-teman. Yang mau saya sampaikan itu begini. Seandainya kalian membawa argumen, kalian memeriksa dulu, pasti kalian nggak mempertanyakan itu di sini. Iya. Banyak Muslim membawa argumen-argumen yang kalau dibaca sendiri dia malu. Makasih Bang Tobias, makasih. Itu yang terjadi kepada Muslim. Ketika, kan Anda pernah dengar, ketika kita katakan orang Islam diajari Muhammad minum kencing hewan, terus dia bilang, itu dalam Bible, suruh minum kencing. Nggak ada dalam Bible suruh minum kencing. Kenapa kalian buru-buru membawa argumen itu, padahal ayat itu jelas sekali mengatakan hal yang tidak demikian. Itu peristiwa bagaimana ada seorang suruhan dari Raja Asyur yang datang untuk berbicara kepada seluruh penduduk Yehuda yang ada di balik tembok. Karena kota itu sudah dikepung. Sudah lama kota itu tidak dapat pasokan makanan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Itu yang terjadi. Makanya dikatakan, apakah saya ini diutus hanya untuk berbicara kepadamu saja? Saya juga diutus kepada orang yang ada di balik tembok itu, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya. Itu bukan perintah untuk minum air kencing dan makan. Aduh, gimana ini? Itu ejekan dari sang pengutus itu kepada rakyat penduduk kota itu yang sudah dikepung. Gimana sih? Dibawalah Hosea, nggak dibaca lengkapnya. Padahal ayat sudah begitu jelas. Jelas sejelas-jelasnya. Heran saya dengan kalian ini. Oke, kita kasih naik ada. Oh, kita iklan saja lah dulu ya, iklan saja dulu. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya. Kita ada program, teman-teman. Program kita itu di sini mendirikan sebuah markas berapologet, teman-teman. Jadi teman-teman, seandainya kita di Konoha, itu kita sudah begitu mudahnya mendirikan markas dengan biaya yang begitu ringan, biaya yang begitu sedikit. Tapi ketahuilah bahwa kita tidak punya hak yang sama. Kita tidak punya hak seperti orang Muslim punya hak. Kalau orang Muslim bahas agama Kristen, mereka tidak perlu mencari tempat yang aman. Kalau orang Islam bahas agama Kristen. Tapi kalau kita sebaliknya, kita nggak bisa begitu. Makanya kita perlu menyingkir ke tempat yang aman. Nah, di sini kita ada program teman-teman untuk mendirikan tempat
mabesnya begitulah ya, markas besar apologetnya. Jadi suatu saat teman-teman, kalau memang itu terjadi, rencana besar saya itu seperti itu teman-teman. Kita buat program begitu ya di tempat apologet ini. Jadi kalau teman-teman tergerak hati begitu ya, ingin juga berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet ini, teman-teman bisa berpartisipasi. Nah itu teman-teman berkolekte ya, ada kolekte atau ada persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita, markas mabes apologetnya ya, saya yang memprakarsai. Di suatu saat pun kalau teman-teman mau datang, main, berkunjung, kita kongko-kongko di sini, ngobrol-ngobrol, kita ngobrol ya, kita buat visi misi, buat konten, buat apa, kita bikin, bisa ada tempatnya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Memang teman-teman agak sedikit lama. Kenapa lama? Karena memang dana yang kita perlukan itu cukup besar, teman-teman. Kemudian yang mensupport itu teman-teman memang hanya 1% dari penonton. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa yang menonton ini itu semuanya mau mensupport, enggak. 99,9% yang nonton itu cuman mau nonton saja. Yang mensupport itu hanya 1%, 1% dari penonton. Makanya memang sedikit sekali. Ya itulah keadaannya, ya mau gimana. Tapi kita kan juga nggak perlu maksa-maksa. Kalau punya rezeki ya support, kalau enggak ya nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Ya teman-teman ya, silahkan kalau kalian punya pertanyaan lagi silahkan berikan pertanyaan kalian, kita berdiskusi kembali. Ya, ada Sultan. Ya Sultan, Muslim Bang. Sultan. Ya, selamat malam Edis. Iya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera Sultan. Ya, Muslim ya, Sultan ya. Ya. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jelas suara saya, Dis? Jelas, jelas. Gitu aja jelas. Nggak perlu didekatkan ke mulut biar nggak pecah-pecah. Silakan. Oke. Jadi saya mau menanggapi ini, Dis. Ada berapa judul kamu yang apa ya, statement kamu ya? Agak sedikit dekat Bang, karena terlalu jauh. Coba agak sedikit dekat. Katanya jelas. Nah, jelas. Pas begitu ya, gitu ya. Cek sound, oke. Jadi ada kamu sebelumnya mengatakan dulu ya, pernah saya, tapi saya belum sempat menanggapi. Kalau seandainya di negeri Konoha ini atau di Indonesia hukum tentang penista agama ini ditiadakan, jadi yang tinggal umat Islam hanya 2 orang aja, tinggal Juma sama Yusuf PA. Ya. Yusuf PA, betul ya? Betul. Ya, itu maksudnya apa? Tolong dijelaskan dulu. Baik, begini. Islam itu masih tetap bertahan karena Islam itu dilindungi dari yang namanya kritik atau pertanyaan terhadap agama Islam itu. Jadi memang begini Bang, kebohongan, caranya supaya kebohongan itu bisa bertahan, maka hak berbicara tentang kebohongan itu harus dibungkam. Nah ini yang terjadi. Di mana ada negara Islam, di mana ada satu negara mayoritas umat Islam, maka disitulah ada undang-undang penistaan agama. Karena apa? Karena Islam tahu bahwa Islam itu dalam posisi yang rapuh. Makanya kalau ada orang ngomong Muhammad, ada orang ngomong agama Islam, segera ditangkap polisi. Contoh. Kalau ada orang ngomong tentang Muhammad yang menikahi anak di bawah umur, ya pasti orang itu dijemput sama polisi. Karena dikatakan penistaan agama. Padahal emang bener Muhammad tuh nikahin anak di bawah umur. Nah ini banyak umat muslim nggak tahu. Seandainya umat muslim tahu, pasti mereka terguncang itu. Mengetahui nabinya menikahi anak di bawah umur 6 tahun. Itu salah satu contoh kecil. Makanya saya bilang, seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapus, maka orang-orang yang mempertanyakan agama Islam ini, pasti mereka akan bersuara. Di saat itulah orang Islam pasti tinggal 2 orang, nak Juma sama Uncu PA. Silakan. Sudah. Silakan. Saya tanggapi ya. Ya, silakan. Oke, jangan dipotong ya. Jadi menurut saya, Dis, kalau seandainya undang-undang tentang penistaan agama ini ditiadakan, saya tadi bicara tentang undang-undang penistaan ya. Jadi maksud kamu, Edis ya, orang-orang baik Islam
Kristen, berapa agama yang ada di Indonesia, itu persilahkan saja, nista-nista aja agama. Misalkan saya nistakan agama Kristen, atau sebaliknya, itu dibiarkan saja. Itu maksud kamu, Dis? Baik. Coba kamu jelaskan, Dis. Saya tanggapi? Ya, tanggapi. Baik, saya jawab ya. Jadi begini, ketika orang bebas berbicara agama, maka memang orang Islam... Iya, ini saya tanggapi. Ya. Saya tanggapi. Maaf, saya lagi flu nih. Oke. Berisik. Baik. Saya tanggapi ya. Ya. Jangankan nggak ada, Bang, ada saja orang Islam itu melakukan hal seperti itu. Tapi apakah menjadi ternista? Apakah itu benar? Tadi kan Anda katakan bahwa kalau itu dihapuskan, katanya saya mau jawab. Gimana? Saya boleh jawab? Ya. Seandainya itu dihapuskan, maka orang akan bebas berbicara tentang agama lain. Islam ngomongin Kristen bebas, Kristen ngomongin Islam bebas, betul? Berbicara dengan penista beda loh, Dis. Menistakan, misalkan misalkan anggap saja kita sama kita berdua ya. Saya menghina ajaran kamu, itu penistaan, atau sebaliknya. Tidak akan terhina. Dengar dulu, saya nak potong bicara kamu ya. Silakan. Ya, misalkan saya hina ajaran kamu yang tidak sesuai, sok tahu lah istilahnya, yang tidak ada ilmunya, tentu saya nista agama Kristen, ya sesuai dengan seenak-enak mulut saya lah, seperti itu ya. Jadi kan tidak terjadilah perbuatan yang tidak menyenangkan dari umat lain, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau seandainya itu tidak ada undang-undang yang mengatur, Dis, nah bagaimana kejadiannya? Jadi itu sudah benar, negara memberikan sebuah undang-undang mengatur tentang penistaan agama, itu sudah benar tuh, Dis, nggak bisa dibantah lagi. Ya, sedangkan ada undang-undang penistaan agama saja, itu antara ya oknum baik dari umat Islam, baik dari umat Kristen. Saya ini berbicara tentang ini ya, subjektif ya. Nah, itu sudah terjadi gesekan logis. Betul apa betul itu? Baik, bisa saya tanggapi? Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik. Ya. Kak, Anda tidak membantah pernyataan saya bahwa Islam akan punah. Itu yang pertama. Anda tidak bantah itu. Islam akan punah. Saya belum masuk ke sana. Oke, Anda belum masuk ke sana. Baik. Ya. Begini. Kenapa akan ada gesekan? Betul, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam. Karena apa? Karena orang Islam akan marah kalau agamanya dibahas. Pertanyaannya sekarang begini. Lalu bagaimana nanti kalau tidak ada pengaturnya? Bang, negara-negara maju tanpa ada undang-undang itu, negara itu tetap berjalan. Saya kasih contoh negara Inggris. Di Inggris, orang bebas mau ngomong agamanya. Anda mau maki-maki, enggak masalah. Apakah terjadi satu masalah? Tidak ada. Apakah terjadi satu chaos? Tidak ada. Karena apa? Karena Kristen tidak akan terhina karena kamu menghina Kristen. Karena memang tidak akan ada peluang bagi Anda untuk menghinakan agama Kristen itu. Contoh. Anda mengatakan sesuatu tentang Kristen. Misalnya, oh Kristen itu misalnya, Tuhannya itu misalnya karunggoni. Misalnya Anda bilang begitu. Misal. Maka, apakah Kristen Tuhannya menjadi karunggoni? Tidak. Ketika Anda katakan begitu, orang akan cari tahu. Masyarakat yang dewasa itu tidak akan menanggapi Anda dengan amarah, tetapi menanggapi Anda dengan sebuah pengertian. Dicari tahu, benarkah yang diomongin dia bahwa Tuhannya orang Kristen karunggoni? Ternyata tidak. Maka ketika itu terjadi, maka masyarakat akan semakin dewasa. Maka percuma Anda koar-koar memaki, menista. Toh juga nggak ada yang percaya karena omongan Anda akan menjadi omongan yang sia-sia di udara. Nah, berbeda dengan masyarakat Indonesia karena mayoritas Indonesia ya Islam. Bang, ada lagu itu, orang Islam bikin lagu. Lagunya gini. Sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai ini kemarin. Saya belum selesai loh. Gini, Dis. Kita ini, Dis, kalau tidak ada aturan, Dis, nanti akan terjadi hukum rimba baris. Itu pernyataan kamu berbahaya loh. Kamu enak loh tinggal di Amerika. Makanya saya bilang negara-negara maju, negara-negara maju seperti Inggris misalnya. Apakah ada di sana undang-undang penistaan agama? Tidak ada. Apakah terjadi chaos? Apakah terjadi apa yang kamu bilang itu hukum rimba? Nggak ada. Orang mau ngomong apa aja nggak masalah. Yang jelas omongan itu nanti diperiksa sama orang. Apakah benar atau ngaco? Kalau ngaco ngapain? Dianggap saja omongan orang gila. Bilang saja kalian takut. Bukan takut, Dis. Kamu ini, Dis, itu sudah sama kamu memprovokasi loh, Dis. Kita ini, Dis, tempat tinggal saya ini, kita ini tinggal bukan satu agama aja loh. Banyak loh. Kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kamu ini memprovokasi loh.
Tahu nggak? Kamu memprovokasi loh. Ya provokasi lah kalau seperti itu. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, iya silakan. Ya silakan. Inilah makanya saya bilang munafik. Wih, kau dengar dulu Dis. Kalau orang Islam kan saya udah bilang tadi, kalau seandainya ada orang Islam yang menista dengan pembicaraan beda loh. Misalkan sekarang hari ini kan ada tuh komal-komal Islam yang membahas tentang Kristen, ya Mas. Tuh kalian di sana beda loh karena penistaan dengan pembicaraan. Misalkan kamu sekarang hari ini. Sekarang coba kamu dengar dulu. Penistaan apa yang saya lakukan? Gini loh Dis, maksud kamu dengar nak, kamu udah belum selesai, kamu udah potong. Misalkan kamu buka komal seperti ini. Nah, misalkan ya kamu melakukan penistaan, itu lain cerita. Kamu mengajak diskusi. Penistaan diskusi itu nama. tergantung siapa yang akan mengatakan itu penistaan. Penistaan ya, itu sifatnya dengar dulu, gini loh. Penistaan itu sifatnya subjektif. Dengerin saya coba ya, dengerin. Kalau Islam bilang bahwa di salib ada jin kafir, kalau orang Islam bilang bahwa Yesus itu seorang Muslim, itu pasti bukan penistaan dan itu pasti aman-aman saja. Saya tidak bicara karena apa? Tentang Karena orang itu, saya tentang bicara undang-undang. Tapi Anda bilang kalau seandainya kamu kan sudah masuk ke ranah ini, kamu yang saya katakan tadi, kalau tidak ada undang-undang kita kan bicara umum. Katakanlah siapa yang kamu bilang. Kalau ada orang penistaan itu kan kalau tidak diatur oleh undang-undang itu akan terjadi hukum rimba itu maksud saya. Itu kan sudah kita bahas tadi Sultan. Kita sudah bahas itu. Kenapa itu terjadi? Karena masyarakat tidak dewasa dan kebetulan mayoritas orang Indonesia itu Islam. Ya, sedangkan kamu menginginkan tidak kalau seandainya tidak ada undang-undang penistaan, makanya saya tidak setuju tentang itu. Kamu setuju apa enggak? Saya memang tidak setuju karena masyarakat Indonesia tidak dewasa. Yang terjadi apa nanti? Yang terjadi kalau ada orang Islam, kalau undang-undang penistaan agama, orang Islam itu sendiri yang menghancurkan agama Islam. Ini saya pastikan tidak ada nanti orang Kristen yang akan ngomong agama Islam. Orang Islam sendiri yang ngomong tentang agama Islam. Dan disitulah kehancuran agama Islam. Kamu jangan gini guys. Ya? Gimana? Kamu kalau nunjuk guys, banyak loh. Gesekan-gesekan saya tidak mau cerita, nggak mau ngomong aja. Itu banyak tuh antara Islam dengan Kristen itu terjadi gesekan tuh banyak tuh Iya, karena apa? Karena orang Islam maunya bahas imannya orang lain. Sementara kalau imannya dibahas dia ngamuk. Itu yang terjadi nih. Saya kasih aja contoh sebentar. Saya kasih contoh. Tenang dulu, saya kasih contoh. Ketika Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, maka menurut agama Islam itu bukan penistaan agama. Tapi kalau ada orang Kristen bilang di Ka'bah itu ada setannya, maka kamu telah membuat provokator. Kamu ini memecah belah persatuan. Kamu yang membuat gesekan di tengah masyarakat. Kamu awas lu kamu ya. Kamu membuat kalian provokasi di kamu. Kalian kalau punya ilmu ya yang bawa-bawa yang agama. Inilah orang Islam. Kalau kalian punya nyali itu. Ini kerjaan kalian. Ketika kamu mengatakan sesuatu terhadap agama Kristen, kalian akan bersorak-sorak, bahkan kalian teriak, kalau ada yang seperti itu, kan kalian tinggal ini aja itu. Betul tidak? Kalian jawab. Kalian ini masuk ke sana ke bantah statement mereka. Sultan, coba kamu dengarkan saya. Tidak pernah ini ada. Saya tidak bahas itu, saya tidak bahas itu. Dengar, biar kamu dengar. Saya tidak bahas tentang Abdul Somad, saya tidak bahas tentang itu. Saya cuma itu aja. Nah, kalau dibahas Abdul Somad, saya hanya membahas. Jangan bahas Abdul Somad. Jangan bahas Abdul Somad. Saya tidak membahas itu. Saya dari tadi nggak ada membahas itu. Saya membahas cuman undang-undang tentang kalau tidak ada penistaan akan terjadi, ya, akan terjadi hukum rimba. Itu aja. Jadi saya tidak setuju tentang itu. Karena itu tidak terjadi buktinya di negara-negara maju. Ada, masa nggak ada? Orang banyak Coba. Ketika ada satu negara di mana di situ orang bebas menyatakan pendapatnya. Contoh negara Inggris, nggak ada di situ undang-undang penistaan agama. Anda mau ngomong apa aja tentang agama terserah. Jangankan penodaan di Indonesia di ini aja. Bukan begini loh. Anda mengatakan kalau tidak ada undang-undang penistaan agama, saudara-saudara saya dibantai loh Sultan. Pas hari Jumat. Kamu mengatakan kalau tidak ada undang-undang penistaan agama, maka akan terjadi chaos. Betul? Malah di Indonesia nih orang Islam itu sudah sangat toleransi sama orang non Muslim. Iya, sangat toleransi. Kamu aja. Karena kalau ada gereja dirusak, orang lagi ibadah, dibalik dipecahin kacanya, itulah bentuk toleransinya. Di mana, Dis? Punya TV nggak di rumah?
Nggak usah yang itu, langsung aja di mana biar saya tanggapi. Kemarin di Cidahu, semua orang Indonesia tahu beritanya. Di mana ada sekelompok orang Kristen sedang ngumpul begitu di sebuah tempat. Datanglah masyarakat ngamuk, dipecahin, dibalikin, salibnya dibanting-banting. Saya nak mengikuti berita yang di Padang aja lah ya. Saya nak mengikuti berita itu tuh. Saya tidak mengikuti. Iya, makanya karena kamu tidak ngikutin berita, makanya kamu ngomong begini. Ya, karena saya orangnya lebih toleransi, saya tidak terlalu fokus ke sana. Itu kan Anda, karena Anda tidak percaya dengan ajaran Muhammad. Bukan saya. Nah, itulah kamu tidak percaya mengatakan orang menurut ajaran Muhammad, apa yang harus Anda perbuat jika Anda menjumpai Yahudi dan Nasrani? Saya menjumpai Nasrani biasa aja. Itu tanda bahwa Anda tidak percaya sama Muhammad. Dari mana kau tahu? Menurut Muhammad, kalau Anda bertemu Yahudi dan Nasrani, maka yang harus Anda lakukan itu adalah mendesak mereka, mempersempit jalan mereka. Oh, kalau mereka yang cari lawan, misalkan ada peperangan, nggak ada di situ kalau mereka cari lawan. Dengar dulu, Dis. Kalau orang-orangnya rese, iyalah. Tapi kalau mereka tidak ada di situ dikatakan mereka rese. Kenyataannya saya di saudaranya banyak non Muslim loh. Ipar saya ada Muslim loh, Kristen loh. Sih gimana sih? Kenyataan di sini kita damai-damai aja kok. Anda ini sudah melakukan argumentasi cacat logika. Kenapa saya katakan begitu? Kita hidup di kenyataan loh, Di. Kita nggak bisa dengan teori loh, Di. Anda ngomong di sini loh, Anda berbicara diri Anda atau Anda berbicara mengenai ajaran Muhammad? Ini ajaran Nabi Muhammad, kita sangat toleransi. Saya tunjukkan saja hadisnya gimana? Ya, tunjuklah, tahu lah saya hadisnya itu. Baik, itu kan saya tunjukkan hadisnya ya. Saya tunjukkan hadisnya. Bahkan Anda itu diwajibkan untuk memerangi orang Yahudi dan orang Yahudi. Bahkan Anda adalah mesin pembunuh orang Yahudi. Itulah agama Islam, biar Anda tahu. Itu kamu fitnah tuh, Edis, kalau seperti itu kau ngomong lagi katanya. Baik. Terus kenyataan saya nggak diperang. Yang saya itu Dis, yang menjajah itu Dis, orang Kristen Dis. Itu Indonesia ini dijajah selama 250. Itu fakta loh, Dis. Indonesia ini dijajah 250 tahun. Portugis menjajah Indonesia itu orang Kristen. Itu yang membantai itu jutaan umat manusia dari Nazi, Hitler, Jerman itu orang mana tuh? Islam apa Kristen itu? Itu fakta loh, Dis. Baik, saya tanggapi. Ya tanggapilah. Baik, makanya saya bilang alasan Anda masih Islam itu karena Anda punya pola berpikir yang sudah makanya tidak wae. Saya lagi jawab, bolehkah saya menjawab? Apakah boleh saya menjawab? Ya, jawab. Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda punya pola pikir yang cacat. Anda bilang Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh ini. Ya, coba di mana dasarnya bahwa penjajahan itu dilakukan atas dasar Bible? Belanda itu orang Islam apa Kristen? Itu kenyataan loh. Jadi kalau Anda itu bertentangan dengan agama kalian, pasti mereka tidak mau menjajah. Saya bilang. Misalkan ini Anda orang itu, seandainya orang itu ya, orang-orang Belanda datang ke Indonesia, mereka mengikuti ajaran Kristus, mengikuti Bible, mereka pasti tidak akan datang ke Indonesia untuk menjajah, untuk membantai kakek-kakek kita. Betul apa betul itu? Jangan salah kamu, Dis. Itu fakta loh, Dis. Sudah? Baik. Bukan hanya Belanda saja yang menjajah Indonesia. Jepang juga pernah melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Saya adalah seorang peneliti sejarah. Waktu saya SMA, saya itu adalah... Ini saya lagi ngomong, Anda bicara terus gimana ini? Bolehkah saya bicara? SMA di mana kamu? Kamu boleh nanya kan? SMA-nya di Lampung saya. Nah, Lampung. Itu banyak Muslim apa non Muslim? Banyak Muslimnya. Aman kan kamu kan? Damai situ kan? Ya karena mereka tidak menjalankan agama Islam. Ini kita mau bahas apa ini? Anda mau lari kemana-mana tema kita ini? Yaudah lanjut, tapi kenyataan kamu aman kan? Saya pada waktu itu mewawancarai seorang kakek-kakek yang dia hidupnya di zaman Belanda. Dia bilang begini sama saya. Dulu zaman Belanda itu penjajahannya tidak separah di zaman Jepang. Yang parah itu Jepang. Kalau Belanda kami masih dididik, masih diajarin cara baca. Parah atau tidak parah, Des, tetap aja penjajah, Des. Ini saya boleh bicara. Kenapa Anda ketakutan ketika saya bicara? Kenapa? Enggak, saya biasa aja, Des. Itu fakta loh, Des. Baik, sekarang itu fakta. Sekarang begini. Ketika Jepang menjajah Indonesia, bahkan itu ada yang namanya Romusa, kerja paksa itu. Apakah kamu mau katakan bahwa itu ajaran agama Shinto? Woi, bersih kalian di bawah. Kalian kalau punya ilmu naik ke komal-komal Islam. Si Sultan ini diajak ngomong tapi kagak. Sultan, saya ngomong sama kamu ini, kamu gak usah pedulikan komentar. Ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang itu mayoritas Shinto. Apakah kamu mau katakan, apakah kamu mau simpulkan bahwa itu ajaran agama Shinto? Tidak. Mereka menjajah bukan dengan motivasi agama. Nah, begitu juga Belanda. Ketika Belanda datang ke Indonesia,
ya, bukan atas dasar motivasi agama yang mendasari mereka untuk menjajah bangsa lain. Nah, seperti misalnya ada seorang Islam. Orang Islam ini contohnya misalnya orang Islam ini contohnya maling ayam. Apakah dia maling ayam itu atas dasar agama Islam? Tidak. Makanya kamu harus bedakan motivasi yang dilakukan atas dasar agama dengan motivasi yang dilakukan atas dasar agama. Sekarang saya lanjutkan kembali. Masalah Islam itu adalah saya tanggapi dulu dong. Ngomong, ini kamu ketakutan, ini luar biasa kamu ketakutannya menutupi agama Islam kan? Ini salah satu kamu niat kamu menutupi agama Islam nih. Kamu takut saya akan tunjukkan kepada kamu. Saya jawab dulu. Tenang, saya akan balikan kepada kamu. Saya tanggapi dulu ya. Ini adalah teman-teman sebentar lagi saya diking nih kawan. Saya nggak bahasan itu. Nih, saya tunjukkan kepada kamu bahwa saya Islam itu tanggapi adalah dulu ya, mesin Dis, ya. pembunuh orang Yahudi. Nah, Dis, saya tanggapi dulu ya. Coba saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu. Nanti. Ini hadisnya bahwa agama Islam itu adalah mesin pembunuh orang Yahudi. Coba dengar. Ini teman-teman ya. Ini dia takut kita telah bercerita kepada kami. Kita jawab ya teman-teman ya. Telah bercerita kepada kami. Dia akan mengalihkan. Ini pengalihan ini kepada kami. Ini trik Edis udah lama nih ketika mulai. Tidak ini akan triknya cara hari kiamat sudah buta hingga kalian memerangi orang-orang Yahudi. Dia sangat penting. Hingga batu yang dibaliknya hingga batu yang dibaliknya bersembunyi seorang Yahudi akan berkata, wahai Muslim, Yahudi di belakang Belanda bunuhlah dia. Ini adalah agama Islam. Menjajah Indonesia. Itu Kristen, tidak ada Islam kawan-kawan. Hitler ya itu membantai berapa banyak orang di Eropa. Inilah hadis yang mengatakan bahwa orang Muslim itu bahkan batu saja akan memberitahu bahwa di belakangnya ada wahyu. Mana ada orang Islam, tidak ada teman-teman. Coba baca ini. Jadi Edis takut itu membahas itu. Coba baca ini. Pasti dialihkan teman-teman. Sebentar lagi saya dikit nih kawan-kawan. Itu aja lah. Nekat yang nyata. Coba Anda baca betul teman-teman. Kamu yang nekat Edis. Ya. Nanti tidak akan Edis. Kamu aja nggak bisa baca kiamat sehingga umat Muslim memerangi Wahyudi. Orang-orang Islam Wahyudi ngomong yang benar. Sampai Wahyudi sembunyi di balik batu dan pohon. Lihat tuh, kalangnya tuh ya Allah. Dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Wahyudi ngomongnya nggak benar tuh teman-teman. Dia. Ini ajaran agama kamu ini. Apa itu? Kok kamu tidak percaya? Dia sudah tidak stabil Edis nih. Kok tidak stabil? Saya menunjukkan dalil-dalilnya kamu bawa Belanda. Balikin dulu kameramu. Tapi kan kita bicara tentang apa hubungan dengan undang-undang yang tadi. Lihat Dis, ya 250 tahun Indonesia dijajah, dibantai nenek moyang kita, mengeruk hasil bumi kita di Indonesia. Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia. Itu agamanya Kristen Dis. Kalau mereka patuh dengan ajaran Yesus, patuh dengan ajaran Bible-nya, mereka punya hati nurani. Mereka tidak melakukan apa yang maling di Indonesia ini loh Dis. Maling loh Dis. Sudah mengambil keruk harta kita, dibawa ke negara mereka bangun itu. Mana tak mereka Dis? Justru karena mereka. Apakah mereka tidak punya agama? Apakah mereka melakukan itu atas dasar Bible? Dis? Mana Dis? Ya, inilah yang menyebabkan kamu masih Islam, karena kamu berpola pikir seperti itu. Yang kedua, berapa banyak tuh? Apakah Hitler, Jerman itu membantai ribuan jutaan orang? Apa mereka tidak menyadar? Apa mereka tidak baca Bible yang membunuh itu adalah? Tidak baca. Apakah mereka sudah yakin karena sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus? Tidak membaca, karena justru karena mereka tidak membaca. Kalau mereka membaca, mereka tidak melakukan. Kurang ajar kan mereka tuh Dis. Makanya Dis, kamu tuh jangan sekali mengatakan Islam ini mengharamkan darah. Kamu itu dikontrol oleh orang-orang Sultan. Kamu itu melakukan kecacatan berpikir. Kamu yang kecacatan berpikir, kamu punya Saya tidak melakukan pertama kamu berpikir. Sudah melakukan satu saya tidak mengukur Islam dari apa yang dilakukan orang Islam. Seandainya undang-undang penistaan apa ditiadakan itu kan tidak benar lagi itu Dis. Ya, diskusi itu jangan lari kemana-mana. Apakah kamu mengukur Islam dari apa yang ditulis dalam hadis dan Quran atau dari apa yang dilakukan oleh tetanggamu yang Islam? Kamu aja sering mengatakan, ya itulah ajaran Islam. Ada umat. Karena memang tertulis seperti itu. Tertulis mana? Kamu mengatakan tertulis ada di dalam yang ajaran dibakar. agama itulah bahwa ajaran orang Islam harus yang di Padang orang Wahyudi. Ada orang lagi ibadah diserang. Itulah ajaran Islam. Ternyata itu memang itu ajaran agama Islam itu. Itulah ajaran agama Islam. Nah, itulah kamu itu. Ketika kamu mengatakan kepada saya bahwa Belanda menjajah Indonesia, mana dalilnya di dalam Bible bahwa orang disuruh menjajah bangsa lain, jajahlah bangsa Indonesia? Nggak ada. Mana dalilnya keruklah kekayaan bangsa lain? Tidak ada. Kenyataannya Dis, ya bagaimana orang Belanda datang ke Indonesia bukan dalil, bukti bukan dengan dalil. cara yang demikian.
Pantaslah Kamu gini. Anda masih Islam. Diam kamu, Dis, ya. Mereka Gimana mengeluh Anda ini? harta orang. Tapi kalau saya mengeluh tunjukkan asli dalilnya orang di sini, di dalam apakah hadis mereka tidak bahwa ada yang seorang melarang muslim ajaran agama tidak mereka akan gitu, terjadi Dis? hari kiamat sampai seorang muslim membantoi orang-orang Nah, kemana-mana kan, lihat kan kawan, nggak kemana-mana kalau nggak nyambung kan kawan. Nggak Betul kan? nyambung. Makanya saya bilang, hapuslah hadis-hadis yang menyebabkan orang Islam membenci Yahudi Makanya dan Nasrani. teman-teman ya, Islam itu tidak pernah membenci teman-teman. Kita Islam ini ratal alamin. Kalau kita tidak diperang kita aman-aman saja. Kalau kita tidak Tidak diganggu, ada kita hadis aman-aman yang bilang saja. begitu, ngarang saja. Kita ada aman-aman ini. saja. Kenyataan kita nggak ada Panik dia ganggu. sih. Apalagi hari ini loh, Dis. Ya, orang tidak membenci orang ibadah, orang gini yang penting saja. hari Ini saya sudah mau berakhir acara saya. Gini, saya pesan sama kamu begini. Kalau kamu mau membahas agama Kristen, bahaslah Bible dan apa yang tertulis, apa yang diajarkan di dalam Bible itu. Ketika saya membahas agama tidak Islam, membahas, saya tidak membahas Kristen, Dis. Ketika Ya. saya membahas agama Yang membahas Islam, itu kamu loh, saya Dis. tidak akan menggunakan orang Islam sebagai dalilnya. Karena sebagian orang besar orang Islam itu tidak menjalankan agama Islam. Padahal Kalau saya orang tadi Islam menanggapi menjalankan judul agama kamu tadi, Islam, Dis. maka negara Saya mau ini pertanyakan harus kamu. bersyariatkan Islam. Kamu mengatakan berhentilah mentuhankan Nabi Muhammad. Saya Kalau tanya satu orang dalil Islam aja ke kamu. menjalankan Apakah kamu agama bisa Islam, menunjukkan kalau kamu negara tidak bisa Indonesia menunjukkan berarti sudah kamu pembohong, bubar. berarti kamu pendusta loh, Dis. Ya. Coba kamu, kalau orang kamu Islam mengatakan menjalankan agama Islam, berhentilah negara Indonesia mentuhankan bubar. Muhammad. Pancasila diganti dengan Tidak syariat ada Islam satu orang umat muslim yang menuhankan Nabi Muhammad itu tidak ada. Nah, Anda tidur di bawah sana, ngomong terus. Nah, dikit kan kawan-kawan. Tidur saja di bawah sana. Orang saya ngomong juga nggak kamu dengarin. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai
kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke, teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.